Kanker liver itu ketahuan hanya 40 hari sebelum beliau meninggal. Gak ada gejala sama sekali. Dan 40 hari sebelum dia meninggal itu dia tuh ke dokter periksa segala. Dokternya juga gak tahu. Jadi saya agak ngeri ya terhadap fatty liver ini. Teman-teman, hari ini kita ngebahas fatty liver. Fatty liver ini adalah jenis peradangan yang sangat mengerikan. Mulainya tuh dari peradangan. Jadi kalau kita kena peradangan tuh jangan dianggap enteng. Karena peradangan ini bisa nular kemana-mana. Lalu kalau terakhir dia diem di liver. Disitulah kita bisa kena penyakit yang lebih mengerikan dan lebih mematikan. Jadi fatty liver ini mulainya dari perut buncit. Perut kita mulai membuncit karena livernya mulai berlemak. Berapa sih kadar lemaknya? 5-10% melebihi standar. Jadi kalau udah 5 dari atau 10% melebihi standar, berarti itu liver sudah berlebihan lemaknya. Nah, kenapa ini menjadi bahaya? Karena tidak ada tandanya. Jadi nggak sakit livernya gimana gitu, enggak. Kayak nggak ada apa-apa aja, makanya kita abai. Kenapa bisa begitu? Karena liver itu tidak punya jaringan saraf. Jadi dia tidak ada jaringan saraf, makanya dia nggak pernah sakit. Nanti kalau sakit udah nggak ketolong. Begitu sakit langsung udah nggak ketolong. Itu di situ bahayanya. Karena dia tidak punya jaringan sarafnya itu sangat sedikit katanya. Nah, sekarang coba kita lihat seperti apa sih, kenapa bisa terjadi hal itu. Fatty liver adalah suatu kondisi di mana organ hati dipenuhi dengan lemak yang tidak dibutuhkan, trigliserid, kolesterol, cukup dengan 5% dari berat hati. Kalau itu sudah dilewati, berarti kita sudah mulai memasuki fatty liver. Dan mulai perut buncit, mulai visceral fatnya tinggi ya. Yang di atas gambar liver yang normal, yang sehat. Jadi yang di bawah itu fatty liver dia mulai menguning. Jadi sel-selnya itu berganti menjadi sel-sel lemak. Jadi mulai kuning. Ada tanda enggak? Ada sakit enggak? Enggak sama sekali. Paling kalau tanda katanya apa? Gampang capek. Jadi kalau kita gampang capek, hati-hati, berarti liver kita lagi berat. Kira-kira cuma itu aja. Nah, mungkin ada yang kalau rajin ngecek kolesterolnya tinggi, trigliseridnya tinggi, visceral fatnya tinggi. Nah itu lemak-lemaknya mulai meninggi. Tapi sakit enggak? Enggak. Memang ada beberapa yang misalkan mual, muntah, atau kembung misalkan gitu. Tapi tidak semua. Kebanyakan sih enggak ngerasain apa-apa katanya. Nah ada 2 ya. Aduh ngeri banget ya. Ini kegemukan karena tiap hari minum apa? Es teh manis. Jadi dia tiap hari minum es teh manis yang di botol, 13 botol katanya. Sampai seperti ini. Ini anaknya masih kecil loh, kalau nggak salah umur 11. Akhirnya dipotong lambungnya ya, untuk mengecilkan ya. Walaupun itu risikonya tingginya luar biasa. Nah, si fatty liver ini ada 2. Yang pertama alkoholik. Karena terlalu banyak mengkonsumsi alkohol dalam waktu yang lama dan terus menerus. Biasanya orang Eropa ini terlalu banyak mengkonsumsi alkohol dalam waktu lama dan terus menerus, sehingga alkoholnya menumpuk di liver. Kalau tidak minum alkohol bisa nggak? Bisa banget dan sangat banyak. Non-alkoholik fatty liver, kegemukan atau obesitas terlalu banyak makan karbohidrat. Karbohidrat itu kalau numpuk ya jadi sama kayak alkohol. Terus mungkin juga biasanya penderita diabetes mellitus atau penderita metabolic syndrome. Metabolic syndrome itu yang perut buncit itu. Jadi kalau kita perutnya buncit, hati-hati. Itu sudah menuju ke non-alcoholic fatty liver. Ayah saya meninggal karena kanker liver.
Dan kanker liver itu ketahuan hanya 40 hari sebelum beliau meninggal. Gak ada gejala sama sekali. Dan 40 hari sebelum dia meninggal itu dia tuh ke dokter periksa segala. Dokternya juga gak tahu. Jadi saya agak ngeri ya terhadap fatty liver ini. Terus ibu saya SGOT SGPT tingginya barengan sama saya. Bayangin mengerikan gak? Dan itu gak ada keluhan apa-apa. Ayah saya tuh gak ada keluhan apa-apa. Tiba-tiba diperiksa udah kanker liver. Seperti itu mengerikannya. Nah, biasanya ini penyebabnya adalah terlalu banyak mengkonsumsi buah. Fruktos itu hanya bisa diolah di liver, itu penyebabnya. Jadi fruktos itu diolahnya hanya bisa di liver. Sedang daya tampung liver itu sedikit sekali. Jadi kalau kita makan buah 1 mangkok besar, fruktosnya udah ngeluber kemana-mana. Fruktosnya udah jadi lemak. Jadi aja perlemakan liver. Karena saya pikir ada seratnya, ada vitaminnya, aneka vitamin. Jadi saya makan aja dengan nikmatnya. Gak tahu itu penyebab dari fatty liver saya. Kenapa bisa fatty liver? Saya nggak doyan lemak-lemak kok. Saya juga nggak makan lemak-lemak. Kenapa saya bisa fatty liver? Jadi teman-teman jangan merasa tenang. Saya sudah vegetarian dan saya sudah makan buah banyak. Tahu-tahu kena fatty liver. Hati-hati. Buah itu sekarang direkayasa. Kemanisannya sangat meningkat, tinggi sekali kemanisannya. Beda dengan zaman dulu. Zaman sekarang buah kalau nggak manis kagak dibeli. Ya kan? Kalau beli buah, bang manis nggak? Makanya kita boleh makan, tapi jumlahnya jangan banyak-banyak. Yang lebih aman adalah sayur. Itu satu. Nah, fruktos ini rupanya gula buah ini disimpannya adalah di liver. Nah, ini gejala ya. Gejala ini setiap orang mengalami nggak? Enggak. Yang setiap orang mengalami itu kelelahan. Itu katanya hampir semua. Karena si livernya itu berat sekali mengolahnya. Kemudian rasa sebah, terus bengkak di area liver, anoreksia, kehilangan nafsu makan, terus SGOT, SGPT-nya tinggi. Nah, biasanya ketahuannya karena kita ngecek SGOT, SGPT. Lah kok kenapa tinggi banget? Dijalanin aja sambil deg-degan terus ya. Oke? Nah, kalau dibiarkan dia jadi fibriosis. Terjadi jaringan parut pada liver. Dan yang berikutnya adalah sirosis. Sirosis itu apa? Pengerasan. Jadi dia membatu, mengeras. Sirosis liver, pengerasan jaringan hati, membatu, inilah cikal bakal kanker liver. Jadi teman-teman rajin-rajinlah periksa. Lalu di situ ada kok titik ini fatty livernya ada. Kalau udah ada itu kita bisa ngatasi. Dan liver sebenarnya organ yang paling kuat regenerasinya. Jadi dia tuh bisa regenerasi. Yang penting kitanya mau nggak menyembuhkan. Oke teman-teman, yang berikutnya. Solusi fatty liver. Kalau alkoholik fatty liver ya harus berhenti mengkonsumsi alkohol. Gak ada jalan lain. Tidak ada tawar-menawar. Ya. Nah kalau sekarang non alkoholik fatty liver. Yang pertama adalah menurunkan berat badan. Kadar lemak itu kalau kita banyak lemak di badan berarti peradangan di badan kita tuh tinggi. Karena lemak itu adalah tempatnya peradangan. Kalau kita makan karbohidrat banyak, berarti karbohidrat itu memicu peradangan. Gula memicu peradangan, jadi jangan segala dimakan. Pola hidup sehat tentu segala-galanya. Tentu segala-galanya. Caranya apa? Pagi hari teman-teman, kalau saya puasa ya, pagi hari makannya apa? Jangan makan buah terlalu banyak. Boleh makan buah, tentu boleh ya. Karena buah itu sangat banyak vitaminnya, tapi dibatasi. Selebihnya lebih aman makan sayur. Sayurnya kan banyak aneka warna dan murah sekali, jauh lebih murah dari buah kan. Makan sayur aja. Sayurnya bisa dilodeh, bisa di sayur asem, bisa sayur bening,
bisa tumisan, banyak sekali caranya, ya. Nah, puasa. Saat puasa tubuh menggunakan lemak-lemak yang ada di liver dirubah menjadi energi sehingga lemak tersebut rontok seiring dengan puasa Anda. Ini yang paling penting. Jadi dalam waktu 4 jam kalau kita mau cek lambung misalkan mau di endoskopi ya, mau difoto, pasti suruh makannya berhenti 4 jam. Karena dalam 4 jam udah kosong, lambung itu udah kosong sama sekali. Nah, berarti kita udah tidak punya persediaan energi. Begitu tidak ada persediaan energi, yang berikutnya dia akan mengambil energi dari liver. Dia akan ngambil di liver. Di liver ada simpenan gula kan? Jadi dia akan ngambil glikogen. Adanya di mana sih gula-gula itu? Gula padat ya. Gulanya ada di mana? Gulanya ada di liver. Jadi fatty liver itu diambilin waktu kita puasa. Itu yang saya alami. Jadi saya detox liver 1 kali, turun memang, tapi masih ada. Sesudah itu karena saya puasa, turun terus sampai sekarang normal terus. Benar-benar pada 36 tahun sakitnya, coba. Mengerikan gak? Untung belum sampai ke kanker liver. Padahal orang tuanya kanker liver tentu punya genetik untuk kanker liver juga. Nah teman-teman, puasa ini akan merontokkan semua gula-gula yang ada di badan. Begitu saya puasa, saya belajar apa yang terjadi di dalam tubuh kita pada saat puasa. Ternyata itu penggerusan gula, penggerusan lemak. Terus digerus bersih sendiri. Jadi kan gampang banget dan mudah banget dan murah banget. Gak ada susah-susahnya. Satu aja kendalanya, males. Kalau kita males ya susah ya. Karena kalau sekali sakit repot sekali. Ternyata makanan-makanan kita itu membawa kita ke macam-macam problema. Karena seperti kalau kita banyak makan karbohidrat, banyak makan gula, emosi kita akan tergoncang. Jadi kitanya ngambekan, cepat marah, terus gampang ngedrop kayak gitu ya. Kalau kita puasa emosi stabil sekali.